Halo, nama saya Harjimas Wicaksono dari kelas 12 MIPA 5, absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan soal-soal metabolisme sel dan tugas biologi dari Bapak Ansori. Oke, lanjut saja ke soal yang pertama. Soal metabolisme nomor 1. Pada akhir transport elektron, molekul O2 akan masuk sebagai akseptor, penerima. Terakhir, ion H+ membentuk H2O. Ion H+ ini berasal dari senyawa. Yang pertama, jawabannya sitrokrom B, 2 koenzim Q, 3 NADH, 4 sitrokrom A, 5 FADH2. Oh ya, soal-soal ini saya dapatkan dari soal SBM Kuiper. Oke, lanjut saja ke pembahasan. Karena tadi meminta transport elektron, saya akan memberikan langkah-langkah transport elektron. Pada proses transport elektron, salah satu senyawa yang berperan adalah koenzim Q, COQH2. Setelah dioksidasi oleh sitrokrom B, koenzim Q akan melepaskan 2 ion H+ dan elektron. Ion H+ tersebut selanjutnya akan berkaitan dengan atom oksigen, membentuk molekul H2O. Setelahnya, sitrokrom B dioksidasi oleh sitrokrom C dan energi yang dihasilkan membentuk ATP. Lalu, sitrokrom C mereduksi sitrokrom A dan mengakhiri rantai transport elektron. Sehingga jawaban dari soal yang pertama adalah koenzim Q. Lanjut ke soal yang nomor 2. Soal yang kedua masih sama, yang bersumber dari soal SBMPTN Kuiper. Oke, lanjut ke soal. Setelah berolahraga, tubuh akan merasa lelah, terutama pada otot-otot kaki. Penyebab timbul rasa lelah ini adalah pilihan jawabannya yang pertama, terbentuk ATP melalui respirasi anaerob di dalam sel-sel otot. Yang kedua, terbentuk alkohol di dalam sel-sel otot. Yang ketiga, terbentuk asam laktat melalui respirasi anaerob di dalam sel-sel otot. Yang keempat, terbentuknya asam laktat melalui respirasi aerob di dalam sel-sel otot. Yang kelima, yang terakhir, terbentuk asam pirufat melalui glikolisis di dalam sel-sel otot. Oke, lanjut saja ke pembahasan. Rasa lelah yang terjadi ini terjadi karena adanya respirasi secara anaerob. Lalu saya berikan diagram respirasi anaerob. Rasa lelah muncul ini terjadi karena terbentuknya asam laktat di dalam sel-sel otot. Asam laktat ini terbentuk secara anaerob selama otot berkontraksi pada saat olahraga. Cara menghilangkan asam laktat yang terbentuk ini adalah dengan melakukan istirahat atau relaksasi otot. Pada saat relaksasi, asam laktat perlahan-lahan akan diangkut oleh darah menuju ke hati untuk diubah kembali menjadi asam pirufat. Ya, seperti bisa dilihat ini glukosa dengan proses glikolisis akan membentuk glukosa yang tadinya adalah energi. Dalam proses glikolisis akan membentuk pirufat asid dan akan berubah menjadi laktik asid yang akan menggumpal jika terlalu sering digunakan atau pada saat olahraga. Sehingga jawaban dari soal ini adalah terbentuknya asam laktat di dalam sel-sel otot. Lanjut soal nomor 3. Pada proses pembuatan tapai, singkong yang akan diolah menjadi tapai sebelumnya dicampur dengan jamur ragi. Selanjutnya,
dibungkus dengan rapat. Tujuan dari pembungkusan ini adalah pilihan jawaban yang pertama, alkohol yang terbentuk tidak menguap. 2. Jamur ragi dapat berkembang biak dengan baik. 3. Tidak ada oksigen yang masuk sehingga fermentasi dapat berlangsung. 4. Singkong tetap bersih dan empuk. Dan yang terakhir, yang kelima, suhu tetap hangat. Oke, lanjut saja ke pembahasan. Pada proses pembuatan tapai terjadi respirasi anaerob yang saya berikan diagramnya. Tujuan proses pembungkusan dengan rapat adalah untuk mencegah oksigen masuk sehingga proses pembuatan dapat berlangsung dengan baik. Selain itu, pembungkusan juga berfungsi untuk mencegah masuknya mikroorganisme lain yang dapat mengganggu proses pembuatan tapai. Seperti yang dapat kita lihat di diagram, alkohol fermentasi akan merubah glukosa yang akan berubah menjadi asam pirufat dan etanol. Ini adalah proses fermentasi dari alkohol yang dapat digunakan untuk proses pembuatan tapai. Ya, sehingga jawabannya adalah mencegah oksigen masuk sehingga proses pembuatannya dapat berlangsung dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Jika ada salah bisa dikoreksi. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.